Perkenalkan, saya Azalia Afifa dengan NIM 04041282429019. Di sini saya sebagai pengajar. Perkenalkan, saya Aura Kinara Sujatmiko dengan NIM 040412424923. Di sini saya sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Syarifah Syakira Maulidia dengan NIM 04041382429059. Di sini saya sebagai siswa. Perkenalkan, saya Jaira Fedia Jelila dengan NIM 04041382429063. Di sini saya sebagai siswa. Halo, perkenalkan, nama saya Gigi Widodo Putra dengan NIM 04041282429039. Di sini lapor saya sebagai siswa. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke kelas, kita kan kemarin udah sempat liburan beberapa bulan. Teman-teman di sini anak-anak ini senang semua kan? Iya. Liburan. Ya, sebelum kita mulai, kita baru datang, kalian langsung duduk, kita langsung belajar. Coba ibu pengen tahu nih, apa sih aktivitas yang kalian lakuin selama libur? Ada yang belajar? Enggak, pasti. Enggak, jalan-jalan. Oke, ada yang mau cerita tentang aktivitas liburnya selama libur ngapain aja? Boleh dong, ayo. Semua jadi. Ayo, siapa yang mau? Kok tahu? Pengalaman pribadi? Ayo, saya. Boleh. Berdiri kan Bu? Sengaja aja. Jadi kemarin pas liburan orang tua saya itu sempat ngajak saya liburan ke, alhamdulillahnya tuh ke Mekah. Terus kami kayak beribadah aja Bu kemarin di sana. Jadi sih sebenarnya liburan. Yang lain juga ada yang liburan juga? Kemana? Ada yang ke Eropa? Nggak ada? Ada ya? Kemarin saya ke Australia. Jangan gitu. Di kampung. Kemarin saya itu waktu liburan ke Australia, terus saya tuh pergi ke ini loh Bu, lihat kanguru di sana. Ya banyak lah jalan-jalan di sana Bu. Itu aja. Sama keluarga ya? Sama keluarga. Ya, jadi ada yang ke Mekah, ada yang ke Australia, lumayan ya liburan kita. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kelas, ibu mau ngingetin kalian lagi tentang sebuah peraturan kelas, tentang kontrak kelas. Ada kesepakatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Ibu pengen kalian semua itu ngasih saran apa hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, terkhusus untuk di kelas ibu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang mau ngasih saran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Ayo. Coba dari Gigi, apa peraturan yang Gigi buat untuk teman-teman? Nanti kita sepakatin apakah teman-teman di sini menyetujui atau enggak. Ini Ibu nggak boleh main HP di kelas. Semuanya setuju? Ya, tapi saya setuju sih. Setuju ya? Setuju. Sekarang ibu nggak mau ada handphone di atas meja. Oke, jadi peraturan dari Gigi disetujui kelas, disepakati dan punya satu peraturan nggak boleh main handphone. Dari Aura apa kesepakatan? Kalau dari aku, kita harus masuk tepat waktu Bu, nggak boleh telat. Oke, siapa yang suka telat? Ada yang suka telat? Ada yang suka telat? Ada. Oke, jadi apakah semuanya setuju? Setuju. Dan kedua adalah tidak boleh terlambat. Masuk ke waktu keterlambatan berapa menit? Ibu, Ya, 10 menit aja. 10 menit. Boleh. Oke, kira-kira Mungkin karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya, mungkin kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. saya setuju. Oke, dari Syarifah? Saran saya itu boleh minum di kelas Bu. Boleh juga, tapi nggak boleh makan Iya. Mau kalian yang kecil gimana? Roti boleh lah ya. Kita ada punya 4 kesepakatan kelas. Yang bisa ngulangi? Yang pertama? Aku. Coba dari Gigi. Yang pertama nggak boleh main HP di kelas. Kedua? Yang kedua
kedua tadi hadir tepat waktu 10 menit terlambat. Oke, yang ketiga. Yang ketiga memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Oke, yang keempat. Yang keempat nggak boleh makan, tapi boleh minum. Oke, jadi semuanya setuju ya? Iya, setuju. Kita bulan Ramadan dan saatnya waktu kita untuk belajar. Ada yang tahu hari ini kita bakal belajar tentang materi apa? Ayo. Kita pikiran satu. Apa yang prosedur Bu? Yang salah. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Nggak tahu, belum tahu. Oke, mari kita belajar tentang teks prosedur. Teks itu kan bentuknya narasi. Ada bentuk cerita, narasi, kalimat-kalimat dan kata. Sedangkan prosedur itu berasal dari kata yang namanya proses atau tahapan. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang tahapan proses terkait sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberitahu pembaca tentang apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Macam-macam teks prosedur itu ada tiga. Ada yang sederhana. Yang sederhana itu gimana sih Bu? Yang sederhana itu yang simple, dia nggak ribet, dia cuma sedikit step. Kayak memakai sepatu misalnya. Kalian ambil sepatunya, masukin ke kaki, dan simple. Sedangkan teks yang kedua itu teks prosedur yang kompleks. Artinya apa? Runtutannya lebih sedikit, lebih banyak daripada yang sederhana. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita membuat mie. Stepnya lebih banyak daripada memakai sepatu tadi. Itu perbedaan dari sederhana dan juga kompleks. Lalu yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu ada yang namanya teks protokol. Dia itu berisi runtutan, alur tahapan, tetapi bisa dilompat. Jadi nggak harus sesuai urutan. Kalau kita mau masak mie kan ada urutan ya. Dalam lampu ada urutan tertentu. Nah kalau untuk teks protokol, urutannya itu bisa berbeda-beda. Contohnya kayak apa? Kayak teman-teman mau cuci tangan. Hidup ini ada yang di dalam tangan dulu, ada yang belum tangan dulu. Walaupun memang ada tahapannya, tapi beberapa dari kita tahapan itu berbeda. Sampai sini bisa dipahami perbedaan dari tiga hal ini? Bisa. Apa ada teks prosedur itu ada yang sederhana, kompleks, sama protokol. Ada yang bisa kasih salah satu contoh dari ketiga hal yang sudah ibu jelasin? Bebas, mau yang sederhana, mau yang kompleks, ataupun protokol. Ayo jangan saling tunjuk, ayo. Ayo, siapa yang mau? Maju ke depan. Orang mau? Maju ke depan. Maju ke depan, ayo. Boleh, silakan maju ke depan dan jelasin ke teman-temannya. Salah satu contoh yang mau saya jelaskan itu teks prosedur kompleks, yaitu pembuatan jus mangga. Jadi pertama-tama kita pilih dulu mangganya yang mau kita jus, yang manis, yang masak. Terus kita kupas mangganya. Setelah itu baru dipotong-potong kecil-kecil supaya masuk ke blender. Terus kita siapin blendernya, isi air, masukin mangga. Kalau yang mau manis masukin gula, tapi aku biasanya sama mama tuh pakai gula Bu. Itu terus tutup blendernya, hidupin. Biasanya tuh 1-2 menit aja supaya kami tuh suka yang kayak ada masih ada buah-buahnya gitu. Kalau mau halus banget ya apa berarti lebih lama. Terus habis itu udah dimatiin, siapin gelas, tuangin ke gelas, udah dijamin. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Aura, apa yang kita pendapat? Apakah lebih mengerti tentang proses pembuatan jus mangga? Iya. Itulah fungsi dari teks prosedur, membantu kita untuk mengetahui langkah demi langkah dalam melakukan sesuatu. Karena waktu sudah habis, dari sekian pembelajaran kita pada hari ini
video tentang teks prosedur. Bebas mau yang sederhana, kompleks ataupun protokol. Bebas buat dalam bentuk video, durasinya juga bebas, bisa diedit sekreatif mungkin sesuai dengan kemauan teman-teman dan diupload di YouTube kelas kita. Oke. Kapan Bu terakhir waktunya kumpul? Besok. Besok Jam jam 9 malam. Besok jam 9 malam. Banyak tugas Pak Ipa bisa tuh loh tugasnya. Oh, bisa semuanya bisa. Dimengerti ada pertanyaan? Mau nanya, Apa? kalau buat video tentang rebus telur, Boleh. Kasih serpihan, kamu gimana bentukan telurnya masih dalam ini masih belum jadi telur rebus, kamu masukin gitu ya. Pokoknya step by stepnya kamu kasih tahu. Kamu video ini itu boleh. Bebas sesuai yang apa yang teman-teman mau. mau nanya juga ini kerjanya sendiri atau kelompok? Sendiri-sendiri. Kalau kelompokan ada yang nggak kerja, ada bagian video. Jadi sendiri-sendiri. Iya, Oke, iya, iya. oke. Tadi kan besok kan terakhir ya, dikumpul jam 9 malam.